Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat di mana hati yang lelah menemukan tenangnya dan jiwa yang rindu menemukan arah pulangnya. Di sini, kita belajar mengenal arti kehilangan, mendengar kembali bisikan lembut dari Allah, dan menyadari bahwa setiap detik hidup hanyalah perjalanan pulang kepadanya. Mari bersama kita tenangkan hati, bukan untuk melupakan dunia, tapi untuk mengingat siapa tujuan akhirnya. Saat kita berhenti dan menatap ke dalam diri, di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus bergerak tanpa henti, jarang sekali kita benar-benar berhenti. Kita berjalan cepat, berpikir cepat, mengejar cepat, tetapi lupa satu hal yang paling penting, mengenal siapa diri kita sebenarnya. Padahal, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenal Allah, ada satu perjalanan yang sering kita abaikan, perjalanan ke dalam diri. Kita sering bertanya tentang takdir, rezeki, dan masa depan. Kita ingin tahu apa yang Allah siapkan untuk kita, tetapi jarang bertanya, siapakah aku di hadapan Allah? Kita ingin jawaban dari langit, tetapi enggan membuka cermin hati kita sendiri. Banyak manusia mengenal Rabb-nya sebatas nama dan lisan, tetapi hatinya asing. Ia menyebut Allah dalam doa, namun tidak merasa dekat. Ia membaca ayat-ayatnya, tetapi tidak merasa tersentuh. Bukan karena Allah jauh, tetapi karena ia belum mengenal dirinya. Mengenal diri bukan perjalanan yang menyenangkan. Ia akan memperlihatkan kelemahan, dosa, dan kepalsuan yang selama ini kita sembunyikan. Namun justru dari kejujuran itulah pintu hidayah terbuka. Allah tidak meminta kita menjadi sempurna. Allah hanya meminta kita menjadi hamba yang sadar. Sadar bahwa kita lemah, sadar bahwa kita butuh, dan sadar bahwa tanpanya kita bukan siapa-siapa. Video ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk merasa lebih baik dari siapapun. Ini adalah ajakan lembut untuk duduk sejenak, menundukkan hati, dan bertanya dengan jujur, sudahkah aku benar-benar mengenal diriku? Karena orang yang tidak mengenal dirinya akan mudah tersesat, meski ia merasa berada di jalan yang benar. Dan orang yang mengenal dirinya akan selalu takut, meski ia terlihat baik-baik saja. Disinilah perjalanan ini dimulai. Bukan dari luar tetapi dari dalam. Bukan dari pujian tetapi dari kejujuran. Bukan dari merasa cukup, tetapi dari rasa butuh yang mendalam kepada Allah. Jika hari ini hatimu terasa lelah, kosong, atau jauh dari Allah, mungkin bukan karena kurangnya amal, tetapi karena belum adanya pertemuan yang jujur dengan dirimu sendiri. Maka mari kita mulai dengan satu niat, membuka hati, merendahkan diri, dan berjalan perlahan mengenal siapa kita, agar kita benar-benar mengenal Rabb yang selama ini kita sebut dalam setiap doa. Kenali dirimu, awal dari semua kesesatan dan keselamatan. Banyak manusia merasa telah mengenal Allah, padahal ia belum pernah benar-benar mengenal dirinya sendiri. Ia lancar menyebut nama Allah, hafal dalil dan ayat, namun tidak pernah duduk sendirian untuk bertanya dengan jujur, siapakah aku sebenarnya di hadapan Rabbku? Padahal mengenal Allah tanpa mengenal diri sendiri seringkali melahirkan ibadah yang kering, doa yang hampa, dan keimanan yang rapuh ketika diuji. Manusia sibuk menilai dunia, menimbang orang lain, mengukur kekurangan dan kelebihan sesamanya. Namun sangat jarang ia mau mengukur dirinya sendiri. Kita lebih hafal kesalahan orang lain dibanding dosa kita sendiri. Kita cepat menasihati, tapi lambat bermuhasabah. Inilah tanda bahwa seseorang belum benar-benar mengenal dirinya. Rasulullah mengajarkan bahwa sumber keselamatan bukanlah pada merasa paling benar, tetapi pada kerendahan hati. Orang yang mengenal dirinya akan sadar bahwa ia penuh cacat, penuh dosa, dan sangat bergantung pada ampunan Allah. Sedangkan orang yang tidak mengenal dirinya akan merasa cukup dengan amalnya, lalu pelan-pelan menjauh dari Rabb-nya tanpa sadar.
Ketika seseorang tidak mengenal dirinya, ia akan mudah tertipu oleh pencapaian dunia. Ia mengira jabatan adalah bukti kemuliaan, harta adalah tanda cinta Allah, dan pujian manusia adalah ukuran kebenaran. Padahal semua itu hanyalah ujian. Tanpa mengenal diri, seseorang akan salah membaca tanda-tanda Allah dalam hidupnya. Mengenal diri berarti menyadari bahwa kita adalah hamba, bukan pengendali. Kita hidup bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekuatan kita, dan bukan karena rencana kita yang rapi. Kita hidup karena Allah masih berkenan menahan ruh di dalam tubuh kita. Kesadaran ini akan melahirkan rasa tunduk, bukan merasa hebat. Banyak orang rajin beribadah, tetapi mudah merendahkan orang lain. Ini tanda bahwa ibadahnya belum sampai pada pengenalan diri. Karena orang yang benar-benar mengenal dirinya tidak akan sibuk merasa lebih baik. Ia sibuk memperbaiki dirinya, takut jika amalnya tidak diterima, dan khawatir jika dosanya lebih banyak dari yang ia kira. Orang yang mengenal dirinya akan sering merasa malu kepada Allah. Malu karena Allah memberi begitu banyak nikmat, sementara ia sering lalai. Malu karena Allah menutupi aibnya, sementara ia masih berani bermaksiat. Rasa malu ini tidak melemahkan iman, justru menguatkannya. Sebaliknya, orang yang tidak mengenal dirinya akan mudah menunda taubat. Ia merasa masih panjang umur, masih ada waktu, masih sempat berubah nanti. Padahal setiap penundaan taubat adalah bukti bahwa ia tidak sadar betapa rapuhnya hidup yang sedang ia jalani. Mengenal diri bukan berarti membenci diri sendiri, tetapi memahami posisi diri. Kita bukan malaikat yang suci dan bukan pula makhluk yang bebas berbuat sesuka hati. Kita adalah hamba yang lemah, yang setiap harinya berjalan di antara rahmat dan murka Allah. Segmen ini adalah pondasi. Jika pondasi ini kuat, jika kita benar-benar mengenal diri sebagai hamba, maka perjalanan mengenal Rabb akan menjadi lebih jujur, lebih dalam, dan lebih menyentuh hati. Tanpa mengenal diri, mengenal Allah hanya akan berhenti di lisan, bukan di kehidupan. Asal-usul yang mematahkan keangkuhan. Jika manusia benar-benar mengenal dirinya, hal pertama yang akan ia renungkan adalah asal-usulnya. Allah tidak menciptakan manusia dari sesuatu yang mulia menurut pandangan dunia, tetapi dari tanah, sesuatu yang diinjak, dilupakan, dan dianggap tidak berharga. Dari tanah itulah Allah membentuk tubuh yang hari ini kita banggakan, kita rawat, dan kita bela mati-matian. Lebih jauh lagi, Allah mengingatkan bahwa manusia berasal dari setetes air yang hina. Air yang jika tumpah, dibersihkan tanpa hormat. Namun dari sesuatu yang sangat rendah, itulah lahir manusia yang sering meninggikan diri, merasa lebih baik, lebih pintar, dan lebih suci dari yang lain. Kesadaran tentang asal penciptaan ini seharusnya melahirkan kerendahan hati, tetapi justru kebanyakan manusia melupakannya. Ia memoles tubuhnya, memperindah citranya, lalu lupa bahwa tubuh ini suatu hari akan kembali membusuk di dalam tanah tanpa bisa menolak. Ketika engkau merasa lebih tinggi dari orang lain, ingatlah bahwa asalmu dan asal mereka sama. Tidak ada satu pun manusia yang memilih untuk dilahirkan dari rahim siapa, di tanah mana, dan dalam kondisi apa. Semua itu murni kehendak Allah, bukan prestasi kita. Orang yang mengenal asal dirinya tidak akan mudah meremehkan hamba Allah yang lain. Ia tahu, bisa jadi orang yang hari ini terlihat hina di mata manusia, jauh lebih mulia di sisi Allah. Dan sebaliknya, orang yang hari ini diagungkan bisa jadi sedang diuji dengan istidraj tanpa ia sadari. Allah menyebutkan proses penciptaan manusia dalam Al-Quran bukan sekadar cerita, tetapi peringatan. Peringatan agar manusia tidak lupa diri, agar manusia sadar bahwa kemuliaan bukan berasal dari bentuk fisik, warna kulit, atau status sosial, tetapi dari ketakwaan. Ketika seseorang benar-benar merenungi asal-usulnya, ia akan lebih mudah tunduk dalam ibadah. Ia salat bukan karena merasa hebat, tetapi karena merasa sangat membutuhkan Allah.
Ia berdoa bukan karena merasa pantas dikabulkan, tetapi karena sadar dirinya penuh kekurangan. Kesombongan seringkali lahir bukan dari kelebihan, tetapi dari lupa asal diri. Lupa bahwa tubuh yang kuat ini dulunya tidak berdaya, lupa bahwa akal yang cerdas ini dulu kosong, lupa bahwa hidup ini dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana dan hina. Dan kelak manusia akan kembali ke tempat asalnya, ke tanah, ke kesunyian, ke tempat di mana tidak ada yang bisa menemani kecuali amalnya. Di sanalah semua topeng dunia dilepaskan dan hanya kejujuran diri yang tersisa. Mengenal asal diri adalah langkah penting sebelum mengenal Rabb. Karena semakin engkau menyadari betapa rendah dan lemahnya asalmu, semakin engkau memahami betapa maha tinggi dan maha mulianya Allah yang menciptakanmu. Ketergantungan total yang sering disangkal manusia. Salah satu bentuk ketidaktahuan manusia terhadap dirinya adalah ketika ia merasa mampu berdiri sendiri. Ia berkata, "Aku bisa karena usahaku." Seolah-olah semua yang ia miliki lahir murni dari kekuatannya. Padahal jika Allah menahan satu saja, nikmat kecil, udara, kesadaran atau detak jantung, maka semua kemampuan itu tidak berarti apa-apa. Setiap helaan nafas yang kita hirup bukan hasil usaha kita. Kita tidak pernah memesan udara, tidak pernah membayar oksigen, dan tidak pernah memastikan paru-paru kita akan bekerja di detik berikutnya. Semua berjalan karena Allah terus mengizinkannya. Namun karena nikmat ini tidak pernah terputus, manusia sering lupa bahwa ia sepenuhnya bergantung. Ketergantungan manusia kepada Allah bukan hanya saat miskin atau sakit, tetapi juga saat sehat dan berlimpah. Bahkan ketika seseorang merasa kuat, itulah sebenarnya saat ia paling lemah, karena ia tidak sadar bahwa kekuatannya bisa dicabut kapan saja tanpa peringatan. Orang yang mengenal dirinya akan hidup dengan kesadaran rapuh. Bukan rapuh dalam putus asa, tetapi rapuh dalam tawakal. Ia tidak menggantungkan hatinya pada manusia, jabatan, atau harta, karena ia tahu semua itu tidak pernah benar-benar ia miliki. Sebaliknya, orang yang tidak mengenal dirinya akan panik saat kehilangan. Ia hancur ketika ditinggalkan, marah ketika gagal, dan kecewa ketika doanya tidak sesuai harapan. Bukan karena ujiannya terlalu berat, tetapi karena ia selama ini menggantungkan hidup pada selain Allah. Ketergantungan total kepada Allah bukan tanda kelemahan iman, justru tanda keimanan yang matang. Semakin seseorang mengenal dirinya, semakin ia sadar bahwa dirinya tidak punya apa-apa untuk dibanggakan di hadapan Rabb-Nya. Kesadaran ini membuat seseorang rendah hati saat berhasil. Ia tidak sombong, karena ia tahu keberhasilan itu bukan karena kehebatannya, melainkan karena Allah sedang menolongnya. Dan saat gagal, ia tidak putus asa, karena ia tahu Allah tidak pernah meninggalkannya. Banyak orang beribadah hanya saat membutuhkan, lalu melupakan Allah saat merasa cukup. Ini tanda bahwa ia belum mengenal dirinya. Karena orang yang mengenal dirinya tahu bahwa kebutuhannya kepada Allah tidak pernah berhenti, bahkan saat semua terlihat baik-baik saja. Mengenal diri berarti mengakui dengan jujur, "Aku lemah, aku bergantung, dan aku tidak bisa hidup tanpa Rabb-Ku." Pengakuan ini tidak menghinakan manusia, justru memuliakannya, karena Allah mencintai hamba yang merasa butuh kepadanya. Di titik inilah perlahan manusia mulai mengenal Rabb-Nya, bukan Rabb yang hanya dimintai saat susah, tetapi Rabb yang menjadi sandaran di setiap keadaan. Dan perjalanan ini akan semakin dalam ketika kita menyadari satu hal, hidup ini bukan milik kita. Jiwa yang rapuh dan nafsu yang menipu. Salah satu tanda bahwa manusia belum benar-benar mengenal dirinya adalah ketika ia merasa mampu mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Ia berkata, "Aku kuat, aku tahu batas," padahal sejarah manusia dipenuhi oleh orang-orang yang jatuh bukan karena tidak tahu, tetapi karena meremehkan kelemahan dirinya sendiri. Allah menciptakan jiwa manusia dalam keadaan lemah, bukan untuk merendahkan, tetapi agar manusia selalu kembali kepadanya.
Namun ketika seseorang lupa bahwa jiwanya rapuh, ia mulai berani mendekati maksiat, merasa aman berada di pinggir jurang dosa, seolah-olah ia bisa berhenti kapan saja. Nafsu tidak selalu datang dengan wajah yang kasar. Ia sering hadir dengan wajah yang lembut, alasan yang logis, dan pembenaran yang tampak masuk akal. Orang yang tidak mengenal dirinya akan mudah tertipu, karena ia merasa imannya cukup kuat untuk menolak, padahal bentengnya sudah rapuh sejak awal. Mengenal diri berarti mengakui bahwa iman itu naik dan turun, bahwa hati bisa mengeras, bahwa jiwa bisa lelah, dan bahwa nafsu bisa menang jika tidak dijaga. Kesadaran ini membuat seseorang tidak gegabah, tidak merasa aman dari godaan, dan selalu waspada terhadap dirinya sendiri. Orang yang mengenal kelemahan jiwanya akan memilih menjauh daripada mendekat. Ia tidak bermain-main dengan hal yang haram. Ia tidak sengaja membuka pintu dosa dengan alasan sekadar melihat atau hanya bercanda. Karena ia tahu, satu langkah kecil sering berakhir pada penyesalan panjang. Sebaliknya, orang yang merasa dirinya kuat akan mudah terjatuh. Ia merasa aman berada di lingkungan yang buruk, merasa kebal terhadap pengaruh, dan merasa bisa mengendalikan keadaan. Padahal seringkali bukan keadaan yang dikendalikan, tetapi diri kita yang perlahan dikuasai. Jiwa manusia juga mudah lelah dalam kebaikan. Semangat ibadah bisa turun, keikhlasan bisa melemah, dan niat bisa tercampur. Orang yang mengenal dirinya tidak terkejut dengan hal ini. Ia tidak putus asa, tetapi segera mencari jalan untuk menguatkan kembali hubungannya dengan Allah. Mengenal diri berarti jujur pada kondisi hati. Ketika hati mulai berat beribadah, ia tidak menyalahkan dunia semata, tetapi ia bertanya, apa yang salah dengan hatiku? Dari pertanyaan inilah muhasabah sejati dimulai. Allah tidak membenci hamba yang lemah, tetapi membenci hamba yang sombong. Dan seringkali kesombongan itu muncul ketika seseorang menolak mengakui kelemahan jiwanya sendiri. Ia menutup mata dari dosa-dosa kecil yang terus ia ulangi. Ketika seseorang mengenal jiwanya yang rapuh dan nafsunya yang menipu, barulah ia mulai memahami mengapa ia sangat membutuhkan Rabb-Nya, bukan hanya untuk diampuni, tetapi untuk dijaga. Dan dari sinilah makna doa, Ya Muqallibal Qulub, Tsabbit Qalbi ala Dinik, terasa begitu nyata. Hati tempat Allah melihat, bukan sekadar amal. Ketika manusia mulai mengenal dirinya, ia akan sampai pada satu kesadaran penting, bahwa inti dari dirinya bukanlah tubuh, bukan pula rupa atau pencapaian, melainkan hati. Hati inilah yang menjadi pusat penilaian Allah. Bukan seberapa banyak amal yang tampak, tetapi bagaimana kondisi hati ketika amal itu dilakukan. Banyak orang terlihat saleh di luar, namun hatinya penuh penyakit. Dan banyak pula yang terlihat biasa di mata manusia, tetapi hatinya bersih dan penuh keikhlasan. Orang yang tidak mengenal dirinya akan sibuk mempercantik tampilan luar, sementara orang yang mengenal dirinya akan sibuk membersihkan hatinya. Hati manusia tidak pernah benar-benar diam. Ia selalu berubah. Hari ini lembut, esok bisa mengeras. Hari ini khusyuk, besok bisa lalai. Kesadaran akan perubahan ini membuat seseorang tidak pernah merasa aman dengan kondisi imannya sendiri. Penyakit hati tidak selalu terasa menyakitkan. Ia sering datang dalam bentuk yang halus, rasa ingin dipuji, keinginan untuk diakui, kecewa ketika tidak dihargai, dan berat menerima nasihat. Orang yang tidak mengenal dirinya akan menganggap semua ini wajar, padahal disitulah awal rusaknya amal. Orang yang mengenal dirinya akan sering memeriksa hatinya. Ia bertanya, apakah aku beribadah karena Allah atau karena ingin dilihat manusia? Apakah aku bersedekah karena cinta atau karena ingin dipuji? Pertanyaan-pertanyaan ini menyakitkan, tetapi menyelamatkan. Hati yang sakit akan sulit merasakan manisnya ibadah. Salat terasa berat, doa terasa hampa, dan Al-Quran terasa jauh. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena hati tertutup oleh debu dosa dan kelalaian yang tidak segera dibersihkan.
Allah Maha Pengampun, tetapi Dia ingin hambanya jujur. Jujur pada hatinya, jujur pada niatnya, dan jujur pada kelemahannya. Orang yang mengenal dirinya tidak malu mengakui bahwa hatinya kotor, karena ia tahu hanya Allah yang bisa membersihkannya. Mengenal hati juga berarti menyadari bahwa kebaikan yang kecil dengan niat yang lurus jauh lebih berharga daripada amal besar yang penuh ria. Maka orang yang mengenal dirinya tidak meremehkan amal kecil dan tidak membanggakan amal besar. Hati yang hidup akan mudah tersentuh oleh ayat Allah, oleh nasihat dan oleh kematian. Ia cepat menangis ketika diingatkan dan cepat kembali ketika tergelincir. Sebaliknya, hati yang mati akan keras meski diingatkan berkali-kali. Di titik ini, manusia mulai memahami bahwa mengenal diri sejatinya adalah perjalanan mengenal hati. Dan ketika hati mulai dibersihkan, perlahan cahaya pengenalan kepada Rabb akan masuk, lembut namun mengubah segalanya. Dosa, taubat, dan waktu yang terus menipu. Salah satu tanda paling jelas bahwa manusia belum benar-benar mengenal dirinya adalah keberaniannya menunda taubat. Ia merasa dosanya belum terlalu besar, waktunya masih panjang, dan ajal masih jauh. Padahal setiap penundaan taubat adalah bukti bahwa ia lupa siapa dirinya, makhluk lemah yang tidak pernah tahu apakah esok masih diberi kesempatan hidup. Dosa tidak selalu langsung menghancurkan hidup. Justru seringkali dosa dibiarkan berjalan perlahan, pelan-pelan mengeraskan hati, mematikan rasa takut, dan membuat maksiat terasa biasa. Orang yang tidak mengenal dirinya akan mengira semuanya baik-baik saja, karena belum ada musibah yang datang menegur. Allah Maha Penyayang, tetapi jangan salah memahami kasih sayangnya. Dibiarkannya seseorang dalam dosa bukan selalu tanda cinta. Bisa jadi itu adalah peringatan yang ditunda, atau bahkan istidraj yang menjerumuskan tanpa disadari. Orang yang mengenal dirinya akan takut pada satu hal, mati dalam keadaan belum sempat kembali. Ia tahu betapa lemahnya tekad manusia. Hari ini ingin taubat, besok kembali mengulang dosa. Maka ia tidak menunda, karena ia tidak percaya pada dirinya sendiri, tetapi berharap pada rahmat Allah. Taubat bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi pergerakan hati yang jujur, menyesal, berhenti, dan bertekad untuk tidak kembali. Orang yang mengenal dirinya tahu bahwa tekadnya lemah, maka ia memohon pertolongan Allah agar dikuatkan. Waktu adalah nikmat yang paling sering menipu manusia. Kita merasa memiliki hari esok, minggu depan, dan tahun depan, padahal yang kita miliki hanyalah detik ini. Detik yang jika Allah ambil, maka seluruh rencana berhenti. Orang yang tidak mengenal dirinya akan sibuk menata masa depan dunia, tetapi lalai menyiapkan akhirat. Ia merasa wajar menunda salat, menunda taubat, dan menunda kebaikan, seolah-olah hidup ini adalah miliknya. Sebaliknya, orang yang mengenal dirinya akan memperlakukan waktu dengan hati-hati. Ia tidak mudah menyia-nyiakan kesempatan untuk kembali. Ia tahu, mungkin inilah doa terakhirnya, istighfar terakhirnya, atau salat terakhirnya. Setiap dosa meninggalkan bekas. Jika tidak dibersihkan dengan taubat, bekas itu akan menumpuk, menggelapkan hati, dan menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Dan jarak ini sering terasa perlahan, sampai akhirnya sulit kembali. Segmen ini mengingatkan kita, mengenal diri berarti sadar bahwa kita adalah pendosa yang sangat membutuhkan ampunan. Dan semakin cepat kita kembali, semakin besar harapan untuk benar-benar mengenal Rabb yang Maha menerima taubat. Ujian carian Allah atau peringatan yang diabaikan. Ketika manusia mulai mengenal dirinya, ia akan memahami bahwa hidup ini tidak pernah lepas dari ujian. Bukan karena Allah membenci, tetapi karena Allah ingin memperkenalkan sesuatu, baik tentang diri hamba maupun tentang siapa Rabb yang selama ini ia sembah. Ujian sering datang dalam bentuk kehilangan. Kehilangan yang terasa menyakitkan, merobek harapan, dan mematahkan rencana. Di titik ini, manusia akan terlihat siapa dirinya yang sebenarnya. Apakah ia bersandar pada Allah,
atau selama ini hanya bersandar pada sesuatu yang kini telah pergi. Orang yang tidak mengenal dirinya akan menganggap ujian sebagai hukuman semata. Ia marah, kecewa, dan mempertanyakan keadilan Allah, bukan karena ia tidak beriman, tetapi karena ia belum memahami posisi dirinya sebagai hamba. Sebaliknya, orang yang mengenal dirinya akan bertanya dengan hati yang lebih tenang, "Apa yang Allah ingin perlihatkan kepadaku melalui ujian ini?" Pertanyaan ini tidak menghilangkan rasa sakit, tetapi memberi arah pada luka. Ujian seringkali membongkar ketergantungan palsu. Saat sehat, kita merasa kuat. Saat punya, kita merasa aman. Namun ketika semua itu diambil, barulah kita sadar bahwa selama ini kita menggantungkan hati pada selain Allah. Allah tidak pernah menyakiti hambanya tanpa tujuan. Setiap ujian membawa pesan. Kadang pesan itu adalah teguran, kadang penghapusan dosa, kadang pengangkatan derajat, dan kadang pemurnian hati. Orang yang mengenal dirinya tidak tergesa-gesa menyimpulkan. Rasa sakit sering menjadi guru terbaik dalam mengenal diri. Ia mengajarkan keterbatasan, mengajarkan sabar, dan mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Dari sinilah lahir doa-doa yang paling jujur dan paling dekat. Orang yang mengenal dirinya tidak menuntut ujian cepat berlalu, tetapi memohon agar Allah tidak menjauhkan dirinya dari Allah selama ujian itu berlangsung. Karena ia tahu, kehilangan dunia masih bisa ditanggung, tetapi kehilangan Allah adalah kehancuran sejati. Ujian juga menjadi cermin iman. Ia menunjukkan seberapa besar kita percaya kepada janji Allah, bukan saat diberi, tetapi saat diambil. Dan disinilah banyak manusia mulai benar-benar mengenal Rabb-nya, bukan dalam kelapangan, tetapi dalam kesempitan. Mengenal diri melalui ujian adalah perjalanan yang berat, tetapi sangat memurnikan. Karena dari luka yang diterima dengan sabar, lahir hati yang lebih lembut dan lebih dekat kepada Allah daripada sebelumnya. Kematian saat topeng diri terlepas. Tidak ada cermin yang lebih jujur untuk mengenal diri selain kematian. Di hadapan kematian, semua kepalsuan runtuh, semua kebanggaan menjadi tidak berarti, dan semua rencana berhenti. Namun anehnya, manusia sering membicarakan kematian seolah itu urusan orang lain, bukan dirinya. Orang yang belum mengenal dirinya akan menjauh dari pembahasan kematian. Ia merasa takut, tidak nyaman, dan memilih sibuk agar tidak sempat merenung. Padahal lari dari kematian tidak akan memperpanjang umur, hanya memperpanjang kelalaian. Mengenal diri berarti berani mengakui, "Aku akan mati." Bukan sekadar tahu tetapi menyadari. Menyadari bahwa tubuh yang hari ini bergerak akan terbaring kaku, bahwa lisan yang berbicara akan terdiam, dan bahwa semua yang kita kejar akan ditinggalkan. Kematian akan mencabut semua identitas dunia. Tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi status, tidak ada lagi gelar. Yang tersisa hanyalah siapa kita sebenarnya di hadapan Allah. Amal yang jujur dan hati yang bersih, atau dosa yang belum sempat ditebus. Orang yang mengenal dirinya akan menjadikan kematian sebagai pengingat, bukan ancaman. Ia tidak hidup dalam ketakutan berlebihan, tetapi dalam kesiapan. Setiap harinya ia bertanya, "Jika hari ini aku dipanggil, apakah aku siap?" Kesadaran akan kematian membuat seseorang lebih lembut terhadap dunia. Ia tidak terlalu mengejar, tidak terlalu kecewa, dan tidak terlalu bangga, karena ia tahu semua ini hanya persinggahan yang sangat singkat. Kematian juga mengajarkan kejujuran dalam ibadah. Orang yang ingat mati tidak beribadah untuk dipuji, karena ia tahu pujian akan berhenti di liang kubur. Ia beribadah untuk Allah, karena hanya itu yang akan menemaninya. Banyak manusia baru mengenal dirinya ketika sudah terlalu dekat dengan kematian. Saat tubuh melemah, saat dunia menjauh, barulah ia menyesal telah lama lalai. Namun penyesalan di akhir seringkali datang tanpa kesempatan untuk memperbaiki. Allah tidak meminta kita menunggu sakit atau tua untuk mengingat mati.
Justru orang yang bijak adalah yang mengenal dirinya sejak sehat, sejak mampu, sejak masih banyak pilihan. Mengenal kematian adalah langkah penting dalam mengenal Rabb, karena hanya orang yang sadar bahwa hidupnya akan berakhir, yang benar-benar serius mempersiapkan pertemuan dengan Allah. Saat bertemu Allah, siapa dirimu sebenarnya? Setelah kematian, tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Saat itu manusia tidak ditanya tentang apa yang ia tampilkan di hadapan manusia, tetapi siapa dirinya yang sebenarnya di hadapan Allah. Dan di titik inilah makna mengenal diri menjadi sangat nyata dan menentukan. Banyak manusia mengenal Allah sebatas nama dan sifat, tetapi tidak pernah menyiapkan dirinya untuk pertemuan dengannya. Ia mengenal Allah sebagai pemberi rezeki, tetapi lupa mengenal Allah sebagai hakim yang maha adil. Ia mencintai rahmatnya, tetapi melupakan hisabnya. Orang yang mengenal dirinya akan sadar bahwa ia akan berdiri sendirian di hadapan Allah, tanpa pembelaan manusia, tanpa harta, tanpa alasan. Yang ada hanyalah amal, niat, dan kejujuran hati yang selama ini tersembunyi. Pertemuan dengan Allah bukanlah tentang seberapa banyak kita tahu, tetapi seberapa jujur kita hidup. Ilmu tanpa ketundukan akan menjadi saksi, bukan penolong. Amal tanpa keikhlasan akan menjadi beban, bukan keselamatan. Di hadapan Allah, manusia tidak bisa menyalahkan siapapun. Tidak orang tua, tidak lingkungan, tidak keadaan, karena setiap hamba telah diberi akal, hati, dan kesempatan untuk kembali. Dan disitulah keadilan Allah sempurna. Orang yang mengenal dirinya tidak berharap masuk surga karena amalnya semata. Ia berharap pada rahmat Allah. Namun harapan itu tidak membuatnya bermalas-malasan, justru membuatnya bersungguh-sungguh karena ia tahu betapa sedikit amalnya dibanding nikmat yang ia terima. Mengenal diri juga membuat seseorang tidak putus asa, karena ia tahu sebesar apapun dosanya, rahmat Allah lebih besar. Namun ia juga tidak meremehkan dosa, karena ia tahu ia akan bertemu dengan Rabb yang maha mengetahui. Saat bertemu Allah, tidak ada lagi jarak antara batin dan lahir. Semua yang tersembunyi akan ditampakkan. Maka orang yang mengenal dirinya di dunia akan lebih tenang, karena ia sudah jujur sejak awal. Pertemuan dengan Allah adalah tujuan akhir kehidupan, bukan sekadar masuk surga, tetapi bertemu dengan Rabb yang selama ini kita cari, kita sebut, dan kita rindukan, atau mungkin selama ini kita lalaikan. Disinilah jelas, siapa yang mengenal dirinya dengan jujur akan mengenal Rabb-nya dengan benar, dan siapa yang mengenal Rabb-nya dengan benar akan dimuliakan dalam pertemuan yang tidak pernah berakhir. Kenali dirimu, maka engkau akan mengenal Rabb-mu. Perjalanan mengenal diri bukanlah perjalanan yang singkat dan bukan pula perjalanan yang nyaman. Ia menuntut kejujuran, keberanian, dan kerendahan hati. Namun siapapun yang menempuhnya akan sampai pada satu kesimpulan, bahwa mengenal diri adalah pintu terbesar untuk mengenal Rabb. Ketika manusia mengenal dirinya sebagai makhluk yang lemah, fana, dan penuh kekurangan, maka ia akan mengenal Allah sebagai Rabb yang maha kuat, maha kekal, dan maha sempurna. Disinilah tauhid tidak lagi sekadar konsep, tetapi menjadi rasa yang hidup di dalam hati. Orang yang mengenal dirinya tidak lagi sibuk membesarkan dunia. Ia hidup sederhana dalam harapan, ringan dalam kehilangan, dan tenang dalam ujian. Karena ia tahu, semua yang ia miliki hanyalah titipan yang suatu saat akan kembali kepada pemiliknya. Mengenal diri juga melahirkan adab dalam beribadah. Ia salat dengan rasa butuh, bukan rasa bangga. Ia berdoa dengan penuh harap, bukan tuntutan. Ia beramal dengan rendah hati, bukan ingin dilihat atau dipuji. Orang yang mengenal dirinya tidak merasa aman dari kesalahan. Ia terus bermuhasabah, terus memperbaiki niat, dan terus kembali ketika tergelincir. Karena ia tahu, selama masih hidup, ia masih berada di antara rahmat dan ujian Allah.
Perjalanan ini juga mengajarkan bahwa tujuan hidup bukanlah kesempurnaan tetapi kejujuran. Bukan terlihat saleh tetapi benar-benar tunduk. Bukan sekadar berbicara tentang Allah tetapi hidup bersama kesadaran akan Allah. Ketika seseorang telah mengenal dirinya, ia akan lebih mudah memaafkan, lebih lembut menasihati, dan lebih sibuk memperbaiki diri daripada menghakimi orang lain. Karena ia tahu betapa beratnya melawan nafsu dan betapa seringnya manusia jatuh. Mengenal diri bukan berarti berputus asa dengan dosa masa lalu, tetapi menjadikannya pelajaran untuk tidak mengulang. Ia tidak menoleh ke belakang dengan penyesalan yang melemahkan, tetapi dengan taubat yang menguatkan langkah. Pada akhirnya, hidup ini adalah perjalanan kembali. Kembali kepada Allah dengan membawa hati yang jujur, amal yang sederhana, dan harapan besar pada rahmat-Nya. Dan bekal terbaik dalam perjalanan itu adalah kesadaran diri yang benar. Maka jika hari ini engkau ingin benar-benar mengenal Rabb-Mu, jangan mulai dari langit yang tinggi, tetapi mulai dari hatimu sendiri. Kenali dirimu dengan jujur, dan engkau akan menemukan bahwa Rabb-Mu selama ini lebih dekat daripada yang engkau kira. Kembali dengan hati yang lebih jujur. Setelah menempuh perjalanan panjang mengenal diri, kita sampai pada satu kesadaran penting, bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang terlihat paling baik, tetapi siapa yang paling jujur di hadapan Allah. Mengenal diri membuat kita berhenti membanggakan amal, karena kita sadar betapa banyak kekurangan yang belum tertutup, betapa banyak dosa yang belum kita tangisi, dan betapa besar rahmat Allah yang masih menahan kita hingga hari ini. Orang yang mengenal dirinya tidak lagi sibuk menilai orang lain. Ia sibuk memperbaiki hatinya, menjaga niatnya, dan merawat hubungannya dengan Allah agar tidak kembali menjauh. Perjalanan ini tidak berakhir di sini. Mengenal diri adalah proses seumur hidup. Setiap hari adalah ujian kejujuran, setiap malam adalah kesempatan muhasabah, dan setiap nafas adalah peluang untuk kembali. Jika setelah ini engkau merasa takut, itu baik. Takut adalah tanda hidupnya iman. Jika engkau merasa malu kepada Allah, itu indah. Malu adalah pintu taubat. Dan jika engkau merasa butuh, itu adalah awal kedekatan. Jangan menunggu menjadi baik untuk mendekat kepada Allah. Datanglah dengan keadaan apa adanya, dengan dosa, luka, dan air mata. Karena Allah tidak menunggu kesempurnaan, Allah menunggu kejujuran. Ingatlah, kita tidak akan kembali kepada Allah dengan membawa dunia. Kita akan kembali dengan membawa hati. Maka rawatlah hatimu, bersihkan perlahan, dan jangan lelah kembali. Semoga perjalanan ini membuat kita lebih rendah hati saat berhasil, lebih sabar saat diuji, dan lebih cepat kembali saat tergelincir. Karena sejatinya, orang yang paling selamat bukanlah yang paling sedikit dosanya, tetapi yang paling sering bertaubat. Dan semoga suatu hari nanti, saat kita benar-benar bertemu dengan Allah, kita termasuk hamba yang dikenalnya, karena kita telah berusaha mengenal diri kita dengan jujur di dunia. Sebagai doa penutup, Ya Allah, kami mengakui kelemahan kami, kebodohan kami, dan kelalaian kami. Ampuni dosa-dosa yang kami sembunyikan dan yang kami tampakkan. Bersihkan hati kami dari kesombongan, ria, dan cinta dunia. Ajarkan kami mengenal diri kami dengan jujur, agar kami benar-benar mengenal-Mu dengan benar. Jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, dan wafatkan kami dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang-orang yang kamu cintai, agar kita saling mengingatkan. Tuliskan di komentar, aku ingin mengenal diriku dan kembali kepada Allah, agar doa-doa kita saling menguatkan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena perjalanan menuju Allah akan terasa lebih ringan jika kita menempuhnya bersama. Jazakumullahu khairan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.